Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian membaca ini kapan. Saya Parampetur Rahman, kelas 8A, juga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Di kesempatan kali ini, di podcast kali ini, saya akan membahas tentang perilaku bullying dengan mencoba melihat dari sudut pandang pelajar. Ya, perundungan atau bullying, ya, kerap dipanggil bullying, merupakan kegiatan atau tindakan yang tidak menyenangkan yang dapat berakibat tidak baik terhadap fisik maupun psikis seseorang. Atau psikis itu pikiran, ya, mental, bahkan bisa membahayakan bagi korbannya. Perundungan tidak hanya dialami oleh anak-anak, orang dewasa pun berpotensi sebagai korbannya. Seperti artis Korea pas itu, ya, yang dirundung lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, karena keinginan atau dorongan untuk menindas bisa muncul di setiap orang tanpa memandang usia, makanya semua usia itu berpotensi terkena bullying. Menurut saya, bullying itu, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kegiatan atau tindakan yang tidak menyenangkan yang dapat berakibat bagi fisik maupun psikis seseorang. Lalu kenapa orang terdorong untuk membuli? Saya rasa karena ada ego, ada apa ya namanya, kesombongan dalam dirinya bahwa dia itu kuat, kamu tuh lemah. Kalau lemah, kamu di bawahku, kamu saya suruh-suruh, kamu lakukan apa yang saya mau. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu menurut saya cara menghadapi bully adalah banyak caranya. Bisa melaporkan ke guru, kepala sekolah, polisi, komisi perlindungan anak, ya kan, banyak caranya. Tapi mungkin yang paling efektif itu membuat dia diam atau kalian diam saja. Kalau membuat dia diam itu seperti ini, misalnya kalian dibully, ya kamu pendek, kalian ngaca, oh aku emang pendek, terus kenapa? Kan emang fakta, Anda menyebutkan fakta, gak mau buat hoax saja, gak mau, biar masuk penjara gitu loh. Nah, terus mungkin orang itu bisa diam, ya. Itu namanya teknik handling, ya. Kalau kita di heckle, lalu kita harus men-handling heckle itu. Ataupun kalian bisa diam saja, tidak usah dengarkan ucapan orang lain. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan teman-teman saya, beberapa teman saya. Ada yang nggak teman gak sih? Nggak ada dong. Kita berpindah ke sesi berikutnya. Dan dia jawaban teman saya tentang apa itu bully. Bisa dari 8A. Bully, ya, menurutku bully itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang menyakiti seseorang, bisa dalam bentuk fisik, verbal, ataupun sosial. Kalau fisik itu ya kayak memukul, mendorong, menendang, dan lainnya. Kalau verbal itu ya dengan perkataan seperti menghina, mengolok-olok, membentak, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau secara sosial yaitu dengan mengucilkan, mengabaikan, dan lain-lain. Selain itu, bully juga bisa lewat sosial media, ya, yang biasa disebut dengan cyberbullying. Ada lagi tuh namanya apa ya? Body shaming, body shaming, ya. Ya, itu tuh juga termasuk bully itu. Mengapa orang mau membuli? Mungkin karena dia merasa lebih kuat, lebih berkuasa,
daripada korbannya. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan mendapat kepuasan. Faktor lain kenapa orang ingin membuli, karena mungkin dia iri dengan kelebihan korbannya. Jadi dia takut tersaingi dan akhirnya dia membuli orang tersebut. Bagaimana cara menghadapi bully? Ya, ada beberapa cara untuk menghadapi bullying ini, yaitu perlihatkan kepercayaan dirimu, pelajari ilmu bela diri. 3. Hindari perkelahian. Yang keempat, gunakan suara yang tegas. Dan yang terakhir adalah laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, terima kasih bisa Larbais atas jawabannya. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Selanjutnya adalah teman saya ya, Fahri Berliansah. Dia juga termasuk anggota pengurus OSIS. Ya, mohon maaf suaranya agak beda karena saya rekamannya di sekolah. Ya, lanjut ke rekaman Fahri. Ya, mari kita dengarkan jawaban dari teman saya. Bully adalah merupakan perilaku penindasan. Kenapa orang mau ngebully? Karena orang yang ngebully lebih kuat daripada orang yang dibully. Menurutmu bagaimana cara menghadapi bully? Dihindari atau melawan. Itu benar. Terima kasih Fahri Berliansa atas waktunya dan jawabannya. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Selanjutnya adalah rekaman suara dari kakak saya. Ya, kita simak. Bully itu semacam penindasan yang berhubungan dengan kekerasan untuk mengintimidasi orang lain. Mengapa orang ingin membuli? Karena dia tidak mungkin bisa saja dia kesepian, terus dia tidak mendapatkan perhatian dari sekitarnya, tidak mendapatkan kepedulian dari lingkungannya, dan juga mungkin dia ingin selalu dipandang oleh orang-orang sekitarnya. Jadi dia melakukan pembulian itu agar mendapatkan perhatian, agar mendapatkan banyak pandangan gitu dari orang-orang. Menurutmu bagaimana cara menghadapi bully? Menurutku untuk menghadapi bully itu sebenarnya pembulian itu diharamkan untuk dilakukan karena memang sangat merugikan orang lain, sehingga kalau terjadi pembulian terhadap orang sekitar atau kita sendiri sebaiknya langsung melapor saja dan tidak takut untuk berbicara tentang kebenarannya. Kalau misalnya ada teman dekat kita yang terkena bully, kita harus support atau membantu mereka untuk mengatasi hal tersebut. Kesimpulannya sama dari semua narasumber yang saya tanyakan, termasuk saya sendiri. Jawaban apa itu bully adalah sebuah perilaku penindasan. Dan mengapa orang mau membuli? Ini sama semua, mereka merasa lebih kuat, mereka merasa kesepian, mereka merasa tidak ada perhatian dari sekitarnya, makanya mereka mencari mencari perhatian dengan cara yang tidak benar. Nah, sekian dari saya, Farhan Baturrahman. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.